Di dalam tupoksi SDM ini memberikan pelatihan kepada personal. Wow. Kalau industri tadi bagian daripada produk rumahnya, Betul. Travel, lalu hotel, itu bidang industri. Ya. Kalau personalnya itu ada di bidang SDM. Oke. Siapa saja yang bisa dilatih? Seluruh pelaku pariwisata se-Banten. Wow. Apa saja, apa yang mereka kerjakan dalam rangka mendukung ekonomi kreatif pariwisata itu bisa dilatih. Wow. Oleh kita semuanya. Anak-anak generasi muda dari disabilitas, yang memiliki kreativitas tinggi, itu Dinas Pariwisata sudah bersama-sama hampir 4 tahunan ini selalu bekerja sama dan melibatkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat. Nah, apa itu? Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Podcast. Dan seperti biasa kita ada di venue dari Horizon Ultima Ratu Serang. Dan yang pasti selalu mensupport acara dan juga podcast dari Ruang Kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu program dan juga hal-hal yang berkaitan dengan objek wisata dan juga tren pariwisata. Dan yang terpenting kita juga bakalan ngulik apa sih sebenarnya program-program khususnya manfaatnya juga bagi masyarakat di Provinsi Banten. Karena kita udah kedatangan ada Ibu Linda Rohyati Fatimah sebagai PLT Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda udah mampir ya dan juga pengen ngobrol-ngobrol ngulik-ngulik juga di Ruang Kita Podcast. Oke. Terima kasih banyak juga ini undangannya. Lalu baru kali ini kan kita bisa silaturahmi ya. Betul. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan, informasi khususnya tentang pariwisata. Terima kasih banyak saya sudah diundang. Luar biasa. Oke. Ibu, sebelum kita masuk ke program pariwisata, aku penasaran juga nih Bu ya. Awal mula karirnya Bu, bisa terjun menjadi seorang ASN sampai akhirnya berada di titik menjadi PLT Kepala Dinas dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten lagi gitu. Ceritanya gimana sih Bu? Terjun sendiri kah? Didorong orang tua kah? Atau dapat mimpi gitu? Dapat mimpi, terjun sendiri atau orang tua? Didorong orang tua gitu. Tiga-tiganya mewakili perasaan saya dan menjawab punya andil. Oke. Jadi baik yang pertama mungkin saya ceritakan dulu ketika lulus kuliah S1 saya, programnya adalah administrasi negara, kemudian administrasi negara pemerintahan daerah. Kemudian saya mencoba juga masuk ke organisasi, salah satu organisasi yang populer di Indonesia. Saya pernah menjabat sebagai ketua pada saat era masih Jawa Barat. Saya pernah menjabat ketua salah satu organisasi. Kemudian saya menjadi guru loh. Sempat jadi guru, sempat ngajar. Sempat jadi guru kurang lebih 3,5 tahun. Di salah satu SMK di Serang, ya ini SMK 17. Saya menjabat guru, kemudian saya berkarir di Pemprov Banten. Dimulai dari menjadi tenaga kerja kontrak Pemprov Banten. Pertama berdiri kurang lebih 7 bulan, kemudian saya mengikuti ujian yang kedua. Sesi yang kedua saya masuk menjadi CPN, PN atau PNS. Kemudian jenjang karir yang saya ikuti adalah yang mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan, seperti dari mulai prasyarat kenaikan pangkat dan yang lainnya berdasarkan lamanya tahun. Saya ikuti terus sampai akhirnya saya diamanahi sebagai PLT Kadispar. Saya pernah menjabat sebagai Kasubid Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, salah satu dinas yang pecahan dari Bapeda era 2006-2007. Kemudian Kasubag Keuangan, saya pernah di Balitbank juga. Kemudian pindah ke Dispar. Ke Dispar saya sebagai Kepala Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata. Jadi di dalam pekerjaan itu pameran keliling-keliling. Seru juga tuh. Dan memfasilitasi UKM-UKM se-Banten. Lalu disiapkan 1 tahun dibiayai oleh pemerintah daerah untuk berpameran dan dijadikan sebagai rest area. Juga pernah pameran dan punya tempat di Bandara Soekarno Hatta. Itu 2000
12 hingga 2015. Wow. Itu perjalanan di Dinas Pariwisata. Kemudian saya naik lagi di Kepala Bidang SDM Dinas Pariwisata. 7 tahun kemudian, tahun ke-8-nya rangkap jabatan sebagai Kabid SDM dan juga PLT Kepala Dinas Pariwisata. Itulah perjalanan. Perjalanannya panjang ya Bu ya. Panjang. Dari sekian proses dan juga lama waktunya, berarti udah berapa belas tahun Ibu mengabdi ya di ASN ini ya? PNS ini sejak tahun 2000. Jadi saya 2000, sekarang 25, berarti 25 tahun. 25 tahun. Pengabdian saya di Pemprov Banten. Wow. Kalau aku tanya nih sekarang ya, selama 25 tahun menjabat menjadi ASN dan sekarang berada di titik menjadi PLT dari Kepala Dinas Pariwisata. Tantangan terbesarnya apa sih Bu? Dalam memimpin gitu kan. Awalnya mungkin dulu masih menjadi staf biasa gitu sampai akhirnya menjadi pemimpin sekarang. Tantangan terbesarnya apa Bu? Tantangan terbesar adalah memiliki fundamental yang kuat dari mulai fisik, pikiran, tenaga, semuanya harus kuat. Setuju. Karena kenapa? Di tengah hantaman kita berkreasi menjalankan tugas sebagai abdi negara, itu adalah ada sebuah tantangan keikhlasan kita. Memimpin 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang sama besarannya dengan memimpin yang kecil ya. Misalkan 10 orang, 100 orang, itu sama. Karena kenapa? Dalam memimpin itu yang harus ditanamkan adalah sikap kedewasaan, sikap mampu mengayomi, bertahan untuk berani bersabar dan ikhlas. Wow. Udah itu saja modalnya. Kalau ikhlas sudah dipegang, tawakal sudah dipegang bahwa ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Setuju. Kedepannya akan mudah. Betul. Rintangan apapun biasanya masih bisa kita selesaikan bersama-sama. Wow. Kalau misalkan aku tanya nih berarti salah satu prinsip yang sampai sekarang mungkin dari dulu sampai sekarang masih ibu pegang nih. Prinsipnya adalah saya sih tidak jauh-jauh mensyukuri nikmat atas qadarullah dari Allah aja. Ditakdirkan sama Allah apapun itu kalau dibawanya dengan ikhlas akan mudah loh. Jadi ketika waktu jadi staf mendapatkan tugas banyak dari pimpinan karena kita ikhlas, lancar. Kemudian ditunjuk sebagai kasih, kita ikhlas. Oleh kabid diperintah, oleh kabag diperintah. Karena ikhlas, lancar. Sampai akhirnya sekarang jelas karena saya PLT tentulah mendapatkan tugas yang banyak. Adalah dari gubernur dan wakil gubernur serta pimpinan lainnya, Pak Sekda. Maka itulah yang menjadi tantangan dan harus saya jalankan. Apapun perintahnya. Ketika itu menjadi sebuah kewajiban saya harus melaksanakan tugas, akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Setuju. Nah tuh ya, jadi untuk sobat kita juga mungkin yang anak-anak muda generasi sekarang nih Bu ya, ketika dikasih amanah, dikasih tanggung jawab, suka nggak ready gitu. Nah itu. Nah jadi kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, Gen Z sekarang harus lebih siap lagi prepare karena walaupun mungkin belum siap, nggak apa-apa. Itu kita sama-sama belajar dan juga proses ya Bu ya. Betul, segala sesuatu berproses. Setuju. Intinya manusia hidup itu berproses. Luar biasa. Oke, kayaknya ada yang pengen masuk dulu ini. Boleh. Boleh. Halo Mas, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi ya Bu Linda ya. Siap. Kayaknya harus ada, iya. Aduh, sore. Nah, selalu terbaik ya kalau Ultima dalam menyajikan. Betul ya. Oke. Berarti tadi Ibu mesennya air putih anget? Air putih anget dan buah-buah. Buah potong. Apakah Ibu vegetarian? Atau gimana nih Bu hari ini nih? Kayaknya mutih banget gitu, cuman air putih sama buah-buahan aja. Jadi supaya terlihat semakin sehat. Oke, luar biasa. Oke Mas, ini ada apa aja nih? Coba dijelasin. Nah, sebadul ini apa? Coba bisa dijelasin nggak ke sobat kita? Sebadul untuk panjangannya. Dan ini untuk cake-nya ini French toast dengan varian rasa scrambled egg beef. Oke, wow. Berarti ini udah bundling nih ya. Ada paketnya namanya Sebaduls. Harganya berapa Mas kalau boleh tahu? 65.000 aja. Wow, jadi cocok banget kalau misalkan sobat kita mungkin pengen paket murah juga sambil kerja ya Bu ya, sambil santai-santai bisa langsung dicek aja di Instagramnya Horizon Ultima Ratu karena ada paket Sebaduls. Thank you ya Mas. Luar biasa. Kita cicip dulu Ibu, siapa tahu aus. Aku mau nyicip tadi. Saya juga mau minum dulu. Boleh, biar tidak terlalu dahaga gitu ya sobat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi ngantuk tuh ya.
langsung dikasih kopi di paket Sebat Dols. Langsung aja tuh sobat kita kalau misalkan kamu pengen santai-santai, pengen work from hotel dan juga ngerjain deadline yang ada di pekerjaan kamu dan juga tugas kuliah kamu, bisa langsung aja ke Horizon Ultima Ratu karena banyak paketnya. Dan kalau misalkan kamu pengen staycation bisa juga karena ada paket juga nih Bu Linda, ada relaxing room, itu harganya cuma 570.000. Kamu udah dapat 2 breakfast dan juga bisa massage 20 menit. Wah, dan betul. Dan sekarang juga lagi anak-anak sekolah lagi pada liburan. Iya. Ada school holiday juga paketnya, itu diskonnya sampai up to 15%. Jadi kamu bisa langsung dicek aja karena promonya tersedia semua. Langsung di follow juga Instagramnya di Horizon Ultima Ratu. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Horizon Ultima Ratu. Itu dia ya. Itu dia, hotelnya dekat lagi di pusat kota ya. Betul, jadi cocok banget juga kalau misalkan kamu bingung gitu ya, baru datang ke Serang atau pengen santai-santai, ya udah langsung mampir aja di Horizon. Oke, sekarang menjadi PLT Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Siap. Dan Provinsi Banten ini punya bisa dibilang juga tagline adalah Exciting Banten itu sendiri ya Bu ya. Boleh dijelasin dulu nggak Bu? Mungkin sobat kita dan juga masyarakat Provinsi Banten masih bingung terkait dengan Dinas Pariwisata ini, tupoksi dan tugasnya itu apa sih gitu loh. Oke, baik. Saya mungkin ingin memperkenalkan dulu bahwa tugas saya yang diamanati oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai roda yang menjalankan tentang kepariwisataan. Oke. Di pariwisata Banten itu kami memiliki 3 bidang dan 1 sekretariat. Yang sekretariat ini adalah yang bekerja untuk lingkup di dalam dinas. Okay. Kemudian ada bidang destinasi. Salah satu bidang yang menangani tentang tugas pokok fungsinya memetakan potensi, melihat perkembangan potensi daerah, lalu di mana ada objek wisata yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk didatangi wisatawan. Dan tentu kami ini berkolaborasi dengan kabupaten kota. Karena kabupaten kota adalah pemerintah yang memiliki wilayah, yang memiliki kebijakan langsung. Dan tugas daripada bidang destinasi ini selain memberikan penataan di objek-objek wisata, memberikan dukungan, supporting juga, ada juga pembangunan yang sifatnya di objek wisata, jadi bukan pembangunan besar. Pendukungan di objek wisata itu biasanya ada juga kita laksanakan. Lalu kemudian ada bidang industri ekonomi kreatif, di mana salah satu bidang yang mengangkat potensi yang sifatnya dijadikan sebagai sebuah industri di pariwisata. Apa saja sih industri pariwisata itu? Salah satunya hotel. Salah satunya hotel. Hotel ini menjadi bagian salah satu tugas dan pokok daripada bidang industri dan aircraft. Lalu mulai di sertifikasinya hotel tersebut sudah memiliki apa saja fasilitasnya. Betul. Yang mengontrol adalah bidang itu, yang memiliki tugas dan peranannya memberikan pemahaman, edukasi, serta barangkali suka ada perlombaan juga antara hotel seperti itu. Lalu ada lagi bidang SDM. Definitifnya saya sebagai kepala bidang SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Di dalam tupoksi SDM ini memberikan pelatihan kepada personal. Wow. Kalau industri tadi bagian daripada produk rumahnya, travel, lalu hotel, itu bidang industri. Kalau personalnya itu ada di bidang SDM. Siapa saja yang bisa dilatih? Seluruh pelaku pariwisata se-Banten. Apa saja, apa yang mereka kerjakan dalam rangka mendukung ekonomi kreatif pariwisata itu bisa dilatih oleh kita semuanya. Jadi tugasnya mengedukasi, membina, memberikan pelatihan, serta yang terakhir memberikan sertifikasi untuk mendukung keahliannya untuk semua pelaku pariwisata. MC atau host, fotografer, videografer, dan yang lainnya. Itu semuanya masuk ke dalam bagian daripada 117 subsektor yang harus kita tangani atau kita dukung oleh pemerintah di Banten ini. Kemudian yang terakhir ada bidang pemasaran. Sifatnya bidang yang selalu memberikan dukungan untuk promosi pemasaran. Di kita memberikan dukungan baik berupa media promosi kita memiliki website, lalu kita memiliki juga ada akun medsos kita, ada Dispar Banten, Visit Banten, lalu ada Exciting Banten, kita punya juga podcast di kantor. Itu sebetulnya
siapapun nanti bisa berkolaborasi dengan kita. Nah itu boleh main-main. Boleh Bu. Aku siap nge-host di sana. Boleh. Lalu ada produk unggulan di kita banyak sekali. Salah satunya selain yang banyak itu kita memiliki anak-anak yang menjadi duta atau utusan daripada kabupaten kota. Nah ini udah terkenal banget di Banten nih diomongin. Kang Nong Banten kan. Nah itu salah satu kegiatan yang selama ini bekerja sama mitra lalu yang dilahirkan oleh kami. Selain mitra-mitra pariwisata. Setuju. Kami punya banyak organisasi. Ada Balawista, Badan Penyelamat Wisata Tirta. Kalau di Amerika atau di luar negeri, Baywatch. Baywatch ya, tahu ya? Baywatch, oke. Yang ada di pantai-pantai yang menolong orang tenggelam. Di kami punya ada Balawista. Itu sering kami bekali dengan pendidikan dasar daripada kepemanduannya. Mereka itu adalah terlahir dari relawan dari masyarakat murni yang berada di kawasan buffer zone pantai. Jumlah secara keseluruhan sudah ada hampir 300-an, 400-an se-Banten ini. Dan yang sudah disertifikasi sekitar 215 orang. Dengan berbagai kriteria dan tingkatan kemahiran. Dan jangan salah, ketika mereka dilatih, dibina, sampai diberikan sertifikasi itu melalui tahapan yang sangat sulit. Betul. Mereka harus bisa menyelam di kedalaman sekitar 10 meter kalau tidak salah ya. Kemudian nanti yang 5 meternya itu mereka harus bagaimana cara menolong. Bagaimana menarik korban. Yang dibayangkan jangan korban yang berada di kolam berenang. Betul. Kolam berenang tidak ada arus besar, tidak ada ombak. Tidak ada ombak. Tapi ini yang ada ombaknya. Lalu ditarik ke tengah lagi. Nah seperti itu kalau kemahirannya tidak kita bekali, mustahil mereka menjadi paham dan mengerti. Lalu Balawista ini selain ada di Provinsi Banten juga sudah diakui di tingkat nasional. Terlahir dari Balawista Provinsi Banten, sekarang menjadi Balawista nasional. Keren. Jadi siapa ketuanya? Orang Banten. Orang Banten. Orang Carita namanya Bapak Ade Ervin. Bapak Ade Ervin. Iya, bangga banget itu bangga sekali kita punya Balawista, kita kemudian punya HPI. HPI itu Himpunan Pemandu Wisata Indonesia. Mereka di dalamnya ada guide. Guide-guide yang untuk memandu wisatawan hadir. Untuk Tour guide itu ada di situ. Lalu kita ada ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata. Ada ASITA, Travel. Di dalamnya owner-owner travel yang memiliki travel pattern atau fam tripnya. Nah seperti itu ada. Kita ada banyak, ada asosiasi pendaki gunung. Ada asosiasi learning di mana melatih untuk anak-anak yang menggemari dunia outbound. Itu ada. Lalu banyak lagi ya. Jadi artinya banyak sekali mitra pariwisata ini bersama-sama mendongkrak angka yang baik untuk memberikan pelayanan terbaik ketika mereka akan datang dan berkunjung ke Provinsi Banten. Setuju. Jadi wisatawannya diservis dengan banyak dukungan. Makanya kalau datang ke Banten jangan salah-salah memilih siapa pemandunya, travelnya yang mana saja, hotelnya di mana saja, gak usah ragu. Karena di kita punya asosiasi, punya organisasinya. Jadi aman semua ya? Aman semua. PHRI yang melindungi tentang Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Seperti itu. Setuju. Ada kulinernya, ada Perpapindo yang untuk MC, lalu untuk host, lalu ada MICE yang untuk pameran. Nah, itu ada asosiasinya juga. Luar biasa. Itu tadi pokoknya banyak banget program yang udah bisa dibilang juga secara mitra, secara program, dan juga beberapa event yang udah Ibu Linda jelasin gitu ya. Saking banyaknya aku agak sedikit jelimet jujur Li gitu. Tapi masih kalau aku lihat ada beberapa yang udah kedengeran kayak misalkan tadi terkait dengan sertifikasi profesi tadi. Nah, katanya itu juga sertifikatnya sudah diakui di Asia Tenggara kalau tidak salah ya Bu ya. Kebetulan Pemprov Banten melalui dana anggaran yang diberikan oleh Gubernur Banten, APBD Provinsi Banten, kita membekali mereka uji kompetensi. Uji kompetensi itu siapa yang melaksanakan murni lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk dan diakui keabsahannya oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi secara resmi biasanya kegiatan ini kami laksanakan untuk mitra kerja kami, untuk audiensinya adalah teman-teman yang memiliki keahlian di bidang promosi pariwisata dan yang lainnya penunjang pariwisata.
Lalu kami bersurat kepada BNSP untuk bertanya mana LSP yang cakap dan sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepemerintahan. Nanti akan muncul se-Indonesia ada berapa LSP. Kita sesuaikan skemanya. Contoh host atau MC. Kami baru saja melaksanakan pembinaan, pelatihan hingga uji kompetensi itu untuk MC ya. Dibekali public speaking namanya. Nanti di sana dibekali pendidikan bagaimana itu cara mengolah nafas, bagaimana cara berbicara di depan umum harus dengan lugas, baik, sopan, dan yang lainnya. Itu tingkatannya 3 hari masa pendidikannya. Kemudian hari keempatnya uji kompetensi. Uji kompetensinya adalah salah satu sebuah sertifikat yang diakui oleh negara. Dan ini ada masanya yakni kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun. Iya, nanti direaktivasi lagi. Lalu kemudian akan diberikan kepada masyarakat itu secara gratis sesuai dengan kuota yang kita punya, sesuai dengan kuota yang kita tetapkan untuk event apa, untuk bidang apa. Kemudian sertifikasi itu diakui sudah sampai di tingkat Asia. Sudah di tingkat Asia? Iya, dan itu salah satu penunjang dan pelindung daripada keahlian yang semua teman-teman punya. Setuju. Host dilindungi bahwa ini bukan host asal-asalan loh. Betul. Lalu ini silakan pakai untuk sifatnya formal kah, kenegaraan kah, karena sudah teruji dengan sertifikat. Contohnya seperti keren itu. banget. Boleh tepuk tangan dong. Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat juga ya sobat kita, ini adalah salah satu program yang sangat dibutuhkan sekali Bu. Karena bisa dibilang juga banyak sekali profesi gitu ya, khususnya di bidang ekonomi kreatif juga. 17 subsektor dengan banyak turunannya. Dengan banyak turunannya, mulai itu dari bukan cuman soal public speaking, videographer, fotografer, tapi ada mixing lagu lagi, ada ini lagi segala macam. Dan sebenarnya ini tuh memang bisa dibilang juga menjadi perhatian pemerintah juga. Nah aku jadi penasaran juga Bu, dari gubernur kita Pak Andres Soni, ada program khusus gak sih Bu khususnya di bidang pariwisata ini? Ada program yang memang dicanangkan dari 2023 hingga 2026 nanti. Ada 4 program yang kami unggulkan. Yang pertama yaitu mengenai daya tarik destinasi wisata. Nah salah satu daya tarik ini adalah bagaimana caranya meningkatkan angka kunjungan wisatawan, agar wisatawan di Banten ini meningkat dan mereka merasa puas ketika berkunjung ke Provinsi Banten. Tentunya yang memiliki objek wisatanya memang masing-masing kabupaten kota di seluruh Provinsi Banten. Kemudian juga kami memiliki unggulan tentang bagaimana cara memasarkan pariwisata. Pariwisata perlu kita pasarkan seluas-luasnya. Jangkauannya apalagi di tengah dunia mudah digenggam dengan satu alat media sosial dipancarkan seluruh dunia. Kita ngobrol di sini podcast. Saya yakin mudah-mudahan di luar negeri sana bisa ingin tahu loh tentang pariwisata Banten. Mereka ada di sana, di Amerika, di Inggris, di mana kita podcast di Banten. Hanya sebuah alat telekomunikasi atau handphone bisa menyajikan informasi. Ini adalah salah satu tujuan kita tentang digitalisasi dalam rangka proses pemasaran pariwisata. Kemudian di kami juga ada unggulan mengenai ekonomi kreatif yang tadi. Yakni kami mendukung dengan pemanfaatan dalam rangka perlindungan hak kekayaannya. Kenapa harus kami lindungi hak kekayaan dari sebuah kelahiran ekonomi kreatif? Sayang, kalau mampu menciptakan sesuatu tentang ekonomi kreatif, tidak dilindungi, tidak dikawal oleh kita. Biasanya nanti akan diakui oleh orang lain. Mereka sudah melahirkan hak cipta tentang contoh kecil misalkan musik. Hakinya sudah ada diikutkan. Nah seperti itu adalah salah satu bentuk perlindungan dan di kami ada beberapa haki yang dikawal walaupun belum sampai di 17 subsektor. Tapi kami terus merangkak, mencoba menyentuh semuanya dan kami kawal hakinya mulai pendampingan dari dinas yang keterkaitannya dalam rangka memberikan izin haki. Kemudian yang terakhir itu tentang sumber daya manusia yang tadi. Output bidang SDM adalah mencetak sebanyak-banyaknya orang yang memiliki kualitas SDM sehingga diakui hingga sertifikasi. Itu artinya perlindungan secara kuat yang kompeten dikawal juga di bidang SDM selain pembinaannya. Jadi itu adalah unggulan daripada rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Dan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa kami adalah kepanjangan tangan atas perintah dari Bapak Gubernur Banten, Bapak Andres Soni dan Bapak Wakil Gubernur Banten, Bapak Dimyati Natakusuma. Inilah kami kepanjangan tangannya.
seperti itu. Waduh, berarti memang ada beberapa program prioritas bisa dibilang ya Bu ya. Ada. Yang udah dijelasin juga sama Bu Linda gitu loh sobat kita. Jadi insya Allah nanti kedepannya targetnya juga pariwisata yang ada di Provinsi Banten akan naik juga semuanya. Amin, amin, amin. Dan kalau misalkan kita ngebahas soal pariwisata Bu, sebenarnya ini kan salah satu hal yang sangat complicated. Bukan soal dari pemerintahnya aja, itu banyak banget berkesinambungan dan juga berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Betul. Bentuk kolaborasinya Bu, antara itu kan bukan cuma soal objek, tapi ada kulinernya UMKM, ada juga secara fasilitas apa yang dilakukan dari Dispar Provinsi Banten Ibu. Ada bentuk kolaborasi apa aja sih Bu? Banyak. Bentuk kolaborasinya sudah banyak kita lakukan. Merujuk kepada Pentahelix Pariwisata. Di mana Pentahelix itu terdapat ada unsur media. Media adalah menjadi salah satu sumber kekuatan promosi pariwisata. Mereka itu selalu kita libatkan dan kita gandeng. Untuk sama-sama menyuarakan tentang bagaimana itu pariwisata Banten. Kemudian ada unsur akademisi. Unsur akademisi harus terlibat banyak. Karena terlahirnya anak-anak yang generasi yang baru tanpa ada bekal dan penguatan dari unsur akademisi, lurusnya mereka untuk bekerja sama dalam rangka menyuarakan bisa belok ketika tidak dibekali dengan unsur akademisi dan yang lainnya. Lalu pembinaannya, lalu pendidikan yang mereka berikan, kemudian pendampingan. Di desa-desa wisata itu kami memerlukan juga unsur akademisi. Kemudian ada komunitas. Hampir semua komunitas dalam rangka mendukung pariwisata kita rangkul juga. Ada komunitas motor besar, komunitas adventure, jeep yang lainnya. Komunitas yang lainnya yang memang tumbuh kembangnya ingin mempromosikan pariwisata itu juga sama kita peluk. Selain kita dengan unsur pemerintahannya. Jadi Pentahelix kita laksanakan, kemudian komunitas kita rangkul, kolaborasi kita ajak juga bersama. Contohnya ketika mereka membutuhkan pembekalan pendidikan, pembinaan tentang kepariwisataan. Selagi itu ada kita mampu berikan, biasanya kami berkeliling. Hampir seluruh kabupaten kota diajak untuk kami berikan pembekalan. Lalu kami ajak kolaborasi. Selain kolaborasi itu, mereka juga kan ingin mempromosikan produk-produk hasilnya. Nah itu biasanya kami ajak untuk pameran juga. Pameran, kami juga menggandeng beberapa mitra, juga kami berkolaborasi dengan Bank Indonesia, dengan perbankan. Memang yang selama ini selalu supporting dalam rangka mendukung UKM itu adalah Bank Indonesia. Kami bekerja sama juga. Luar biasa. Tuh, selalu. Keren. Jadi sudah lama kita laksanakan dan sampai nanti pun tetap harus berkolaborasi dengan mitra semuanya. Setuju. Karena itu tadi ya ada namanya Bu apa? Pentahelix. Pentahelix Pariwisata. Pentahelix Pariwisata tadi. Jadi bukan hal yang baru juga tuh sobat kita, bahwa sebenarnya dari dulu udah dilakukan juga kerjasama dengan komunitas dan juga masyarakat dan juga beberapa profesi-profesi gitu khususnya yang bisa mempromosikan pariwisata itu. Betul. Oke, kita minum lagi Bu ya. Baik. Kita cicip lagi. Kita luar cicip biasa. lagi karena memang harus basah ya. Betul, harus basah. Apalagi kan suara Ibu sekarang lagi seksi-seksinya gitu ya. Kenapa Bu? Terlalu sibuk kayaknya ya? Sepertinya memang dilahirkan untuk minggu ini supaya seksi saja. Supaya seksi aja, luar seksi biasa. Aja. Pilek-pilek itu seksi gitu loh. Betul, pilek-pilek itu seksi gitu ya. Jadi untuk sahabat kita juga mungkin dengernya juga, aduh luar biasa ya mendesah gitu. ya. Aduh. Padahal batuk juga. Ya. Padahal batuk ya sobat kita. Tapi kalau misalkan dari Ibu sendiri, pendekatannya atau mungkin hal yang menjadi bisa dibilang juga hambatan deh Bu. Sebenarnya apa sih Bu? Kok gak seterdengar Bali gitu loh maksudnya. Aku jadi penasaran juga nih. Apakah memang ada hambatannya gitu Bu? Sebetulnya begini, kalau memang diukurnya atau dibandingkan atau disandingkannya dengan Bali, dengan Yogyakarta, dengan Bandung, dengan yang lainnya, sebetulnya kita tidak terlalu jauh. Tapi yang namanya wisatawan datang itu berkunjung ke destinasi adalah sebuah pilihan. Betul. Mungkin ini ada kemungkinan karena memang objek wisata kita yang indah-indah itu masih berada di ujungnya Banten. Yang aksesnya menuju ke sana sedang kita upayakan semakin mendekat. Setuju. Supaya nanti keluar dari pintu tol langsung ke objek wisata. Maka itulah menurut saya adalah kekurangan
tapi belum tentu itu menjadi satu hambatan. Yang namanya satu hambatan itu sudah diupayakan tetapi masih saja tidak menemukan kebaikan atau unsur positif. Itu namanya hambatan. Tapi kalau yang namanya kekurangan, ketika itu jalan atau akses menuju ke sana belum terpasang dengan baik sehingga masih banyak jalanan yang rusak menuju ke objek wisata dan yang lainnya, kami memberikan pilihan bahwa inilah Banten dengan segala potensi yang ada. Ketika itu jadikanlah sebagai menikmati suasana adventure lah. Setuju. Bermain motor agak ugal-ugalan sedikit. Ada experience-nya. Betul. Tapi begitu melihat hasil akhirnya adalah curug yang indah. Setuju. Karena Banten itu lengkap, ada pantainya, ada gunungnya, ada curugnya, ada wisata buatannya. Betul. Untuk wilayah Tangerang Raya banyak wisata buatan yang dihadirkan di sana. Lalu kemudian juga ada outbound. Itu banyak sekali dilahirkan di Tangerang Selatan. Setuju. Banyak. Kemudian curug yang tadi Pulau Pecang, lalu ada pantai dan yang lainnya banyak. Salah satunya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman khususnya pelaku YouTuber, influencer, TikToker, Instagram yang sudah selalu menyuarakan di mana mereka ada. Jadi jangan salah, terkadang ada wisatawan yang tidak mau duluan diketahui oleh orang lain. Sehingga mereka naik motor berhari-hari targetnya saya duluan yang mengeksplor. Nah itu juga ada bagian daripada yang harus kita hargai, kita hormati karena mereka melihat mungkin sekarang kan zamannya sudah banyak bisa menerbangkan drone, tahu di mana ada tetap view yang bagus, mereka datang. Jadi YouTuber, konten kreator siapapun itu yang selalu menyuarakan tentang Provinsi Banten, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman semua pecinta wisata di Provinsi Banten, mustahil itu akan banyak yang tahu. Setuju. Jadi pendekatannya adalah kami selalu mengajak mereka untuk turut sama-sama mempromosikan dan mereka juga biasanya selalu colek saya di Instagram saya. Dan selalu saya pasang juga. Apakah itu mereka kirim video saya langsung pasangkan atau ada dialog interaktif di media sosial kita. Biasanya staff-staff saya akan menjawab, tapi itu jawaban selalu nanti bermuara dari saya. Untuk jawaban-jawaban tentang pertanyaan yang menyangkut kepariwisataan. Luar biasa sekali Seperti lagi. itu. Jadi media sosial, teman-teman komunitas, mari bersama-sama dengan kami. Betul, luar biasa. Dan bisa kita lihat juga gitu ya sobat kita bahwa ya itu tadi ternyata dari masyarakatnya sendiri sudah mulai melek nih Bu ya. Agar bisa mempromosikan beberapa tempat dan juga beberapa objek-objek wisata mungkin yang secara akses masih sulit. Kalau misalkan anak sekarang kita sebutnya hidden gem Bu. Iya betul katanya. Jalannya tuh harus lama banget tapi worth it ketika nyampe. Gitu Coba sekarang kalau di Bali ada jalan yang rusak, turis datang. Karena dia menikmati bahwa ini adalah bagian dari jalan yang rusak menuju, walaupun Bali sebetulnya belum pernah kita lihat ada jalan yang rusak ya. Tapi artinya kalau memang itu menjadi penikmat sejatinya kepariwisataan, itu adalah menuju akses yang mereka nikmati perjalanan itu. Jadi insya Allah doakan pemerintah Provinsi Banten bahu-membahu melalui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinasnya. Karena urusan jalan bukan urusan dinas pariwisata, tetapi nanti ada PU Perkim adalah yang mengurusi tentang jalan menuju ke akses objek wisata. Jadi nanti akan ada campur tangan dari semua dinas dalam rangka mendukung di objek-objek wisata. Penerangan jalan sama. Itu ada tugasnya ISDM dengan Dishub. Mereka lah yang memberikan jalur penerangan raya, jalur penerangan di jalan untuk mendukung ke objek wisata. Mari bersama-sama kita menyuarakan saja di titik objek mana yang ada kekurangannya, sampaikan kepada kami karena kami tidak alergi untuk dikritisi. Kalau memang itu untuk menjadi pembangunan kepariwisataan menuju lebih baik lagi, kenapa tidak? Siapapun boleh memberikan saran kepada kami dan kami buka juga itu. Setuju banget tuh sobat kita ya. Sangat dibuka sekali. Pokoknya untuk saran dan juga kritik ya Bu ya. Jadi kita bisa sama-sama juga nih ikut membangun pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Dan aku penasaran juga, mungkin banyak juga nih Bu Linda gitu ya, masyarakat di Provinsi Banten khususnya yang masih bingung terkait dengan apa sih fungsi dari pariwisata itu gitu loh. Apakah cuma untuk healing saja? Apakah cuma untuk refreshing saja? Mereka ini nggak tahu. Sebenarnya dari peningkatan objek wisata meningkat juga sebenarnya pendapatan daerah kita juga. Boleh dijelasin nggak sih Bu?
korelasi nyatanya antara peningkatan kesejahteraan sektor pariwisata dengan kesejahteraan masyarakat. Ini juga mungkin bisa menjadi edukasi, informasi juga untuk sobat kita agar oh ternyata kalau misalkan objek wisata kita rame, Banten juga PAD meningkat gitu. Masyarakat jadi lebih sejahtera. Betul. Ada korelasi nyatanya nggak sih Bu yang bisa diberikan contoh kepada masyarakat agar mereka nih kayak yaudah deh sama-sama yuk kita ke objek wisata, sama-sama kita bangkitkan, sama-sama kita promosikan. Betul. Ada jelas sekali dan banyak sekali peningkatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Salah satunya adalah ketika tumbuh kembangnya di buffer zone tentang kepariwisataan. Contoh ada objek di Curug Goong di kabupaten salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Betul. Ternyata akses menuju ke sananya orang-orang atau masyarakat bisa berjualan sepanjang jalan menuju objek wisata. Itu adalah salah satu tujuan dari kami meningkatkan daripada ekonomi keluarga dulu. Dimulainya dari keluarga. Lalu ketika ada datang ke objek wisata, mereka bisa membuat makanan khas sebagai tanda. Kita datang ke Labuan ada bubur sup Labuan. Oke. Nah itu berarti kalau bisa seluruh masyarakat yang dekat dengan objek wisata nggak usah deh jual makanan yang pabrikan. Betul. Jual itu bubur supnya khas Labuan. Betul. Atau sate bandengnya Kota Serang dijual. Oh Bu, nantinya terlalu banyak orang yang menjual, siapa yang mau beli? Makanya dijualnya di sekitar area objek wisata. Atau memang di sepanjang jalan yang akan menuju ke akses pintu tol. Betul. Artinya peningkatan ekonomi itu didasari dari kemampuan mereka mengkolaborasikan, membuat inovasi-inovasi daripada karya yang akan diberikan sebagai bingkisan atau dijual. Setuju. Dan itu kami bekali pelatihannya. Ada pelatihannya Ibu? Ada. Bahwa bagaimana cara mengemas sale pisang yang biasanya sale pisang hanya dibakar. Kami pernah melatih dan mensertifikasi 50 warga di Banten Selatan, khususnya di sekitar area Sawarna. Mereka diuji kompetensi oleh LSP untuk menciptakan bahwa sale pisang bukan hanya untuk dibakar saja, dihidangkannya lalu diberikan di plastik. Tapi dibuatkan kick di cup. Ada packagingnya yang keren. Ada packagingnya lalu diberikan kepada teman-teman yang tidur di homestay mereka. Jadi ketika datang, minat pertama mengenal apa itu makanan khas dari daerah. Ternyata karena di Sawarna itu adalah yang terkenal adalah sale pisang. Sale pisangnya dibuat bermacam-macam. Ada yang menggunakan tepung terigu sehingga crispy. Ada yang langsung dijual memang masih ori. Tawaran ori tetap ada. Karena ori itu biasanya masih banyak yang ingin membawa citranya. Jadi peningkatan itu didasari dari kemampuan warga masyarakat di buffer zone objek wisata yang mau berkehidupan layak kembali. Caranya kami tidak bisa memberikan kail berupa uang. Karena yang harus kami berikan adalah berupa pendidikan, pelatihan. Bagaimana cara mengemas makanan itu menjadi yang siap saji di homestay. Karena tugas pengemasan dalam bentuk yang lainnya ada tugas Indag, ada tugas UMKM, ada tugas dinas-dinas lain. Itu yang memiliki tugasnya. Kalau promosi pariwisata adalah mempromosikan hasil karya di titik-titik objek wisata. Semuanya. Kalau misalkan pengen tahu kayak informasi terkait dengan itu tadi Bu, bisa dicek di mana sih Bu semuanya? Boleh ke Instagram, ke TikToknya Dinas Pariwisata atau boleh datang langsung. Oh boleh datang langsung? Boleh. Kalau datang langsung Bu kami jauh Bu, berarti coba buka Instagramnya Dinas Pariwisata Dispar Banten atau juga saya karena saya juga main akun di medsos. Di mana Ibu? Di Instagram. Nama akunnya boleh? Nama akunnya Linda Muhtadi 1851. Kenapa saya harus main dan harus menjadi muda? Setuju. Dan harus awet muda. Karena kalau saya tidak main media sosial, tentu saya menjadi generasi gaptek. Dan nanti saya kalah sama Kang yang sudah datang ke Pulau Pucang hanya hai vlogger. Kadisnya mana nggak tahu. Maka disitulah saya berperan untuk ikut aktif di dalam media sosial. Di situ tanyakan saja, boleh DM, boleh juga kalau memang berkesempatan Bu pengen audiensi Bu. Mangga audiensi, kalau saya ada biasanya saya menerima. Kalau tidak ada saya akan mendelegasikan kepada kepala bidang atau bidang-bidang yang keterkaitannya akan erat apa yang ditanyakan itu. Seperti itu. Luar biasa.
Jadi memang sangat terbuka ya sobat kita ya. Iya, betul. Bukan kalau misalkan tadi jauh bisa langsung dicek aja, mau di Instagram pribadi Bu Linda monggo, Ya. mau langsung ke Instagram dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten monggo juga, bisa langsung di-follow juga di Dispar Banten ya Bu ya. Betul. Satu lagi juga ada informasi yang harus Apa, saya Ibu? kabarkan. Anak-anak generasi muda dari disabilitas Oke. yang memiliki kreativitas tinggi, itu Dinas Pariwisata sudah bersama-sama hampir 4 tahunan ini selalu bekerja sama dan melibatkan mereka. Wow, aku belum tahu nih, boleh ketemu tangan dong? Sudah lama. Bahkan sudah kami ajak juga dan sertifikasi. Oke. Ada banyak fotografer, jadi ada kuota ketika sertifikasi untuk fotografer 10 hingga 15 orang kami hadirkan pesertanya yang disabilitas, yang tunarungu, tunawicara, tapi mahir memainkan lensa, mahir memberikan foto yang terbaik, itu kami ikutkan dan rata-rata semua kompeten dan lulus. Wow. Salah satunya atau ada beberapa orang yang sudah bekerja di Pemprov Banten karena keahliannya dan dia pada saat itu sempat dapat predikat cum laude ketika ujiannya. Keren. Nah, itu dipakai oleh kita untuk memberikan foto-foto di setiap pimpinan daerah kita akan melaksanakan tugas. Jadi bukan saja untuk generasi muda yang biasa, tetapi yang luar biasa dan istimewa pun kami merangkul. Setuju. Lalu ada juga yang kami berikan sertifikasi pendidikan dan pelatihan itu membuat racikan kopi atau barista. Di Tangerang Selatan banyak sekali barista yang terlahir dari komunitas disabilitas. Dan dia bekerja mencari uang. Dia sebagai barista di kafe-kafe yang sudah diminati banyak pengunjung. Wow, luar biasa. Jangan tanyakan keahliannya, dia sama dengan kita. Kita balik lagi ke yang tadi salah satu bidang yaitu adalah industri. Salah satunya adalah hotel. Betul. Hotel sekarang gara-gara ada program dari pusat efisiensi Bu katanya Bu. Ini semua pada bingung nih Bu. Pada bingung terus kayak misalkan ya mereka ya gelagapan karena secara omset juga ada menurun Bu. Kalau misalkan tanggapan dari Ibu Linda sendiri, ada program khusus kah atau ada solusi yang ditawarkan Bu terkait dengan hal ini? Jadi alhamdulillahnya teman-teman semua, baru saja minggu lalu ya kalau tidak salah pasca Lebaran ini juga sudah diterangkan bahwa kita bisa di Provinsi Banten ini bisa melaksanakan di hotel kegiatannya. Artinya efisiensi itu adalah sebuah keharusan atau kewajiban dari aparatur dalam rangka mendukung program-program kerja oleh pimpinan. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai alasan yang paling dianggap fatal karena biasanya akan ada solusi. Dan kami dari Dinas Pariwisata sejak diizinkan melaksanakan kegiatan, kami melaksanakannya kegiatannya di hotel-hotel. Bahwa baru saja melaksanakan kegiatan karantina di Hotel Horizon ini untuk pemilihan Kang Nong Banten. Oh iya, betul. Lalu kami juga mengadakan pelatihan serta uji kompetensi untuk public speaking di Kota Tangerang juga sama kami laksanakan di hotel. Di hotel juga. Artinya kalau memang ada kesempatan untuk kami laksanakan di hotel dengan anggaran yang tersedia tentulah akan kami laksanakan. Tapi kalau tidak, biasanya kami melaksanakan di desa setempat di ruang objek wisatanya yang bisa menampung. Karena kenapa? Dinas Pariwisata tidak boleh sepenuhnya berada di kota dalam rangka pelatihannya. Karena Dinas Pariwisata adalah memiliki objek wisata, tentu baiknya memberikan pembekalan pelatihan langsung di lapangan. Sehingga ketika kita tahu 1 hari penuh kita di sana ada kendala, kita langsung bisa lihat. Ada kelebihan kita langsung juga bisa up. Betul. Artinya pelatihan dimanapun keberadaannya itu dapat menunjang angka kenaikan daripada hukum ekonomi. Terlebih memang hotel. Mudah-mudahan hotel semakin hari semakin banyak diminati oleh kegiatan semua orang. Dalam 5 tahun ke depan, seperti apa sih Bu Ibu memproyeksikan wajah pariwisata yang ada di Provinsi Banten? Dalam 5 tahun ke depan. Dalam 5 tahun ke depan mimpi saya yang insya Allah bukan hanya sekedar mimpi, harapannya adalah ditunjang dengan dukungan program-program bahwa saya ingin memajukan kepariwisataan di semua sektor. Ketika ada objek yang baru tumbuh, maka itu kelahirannya harus kita kawal.
apa yang bisa kita berikan dukungannya akan kita berikan. Kemudian masyarakatnya juga harus cinta terhadap potensi yang ada di daerah. Ya. Maka dibekalilah dengan pendidikan, lalu keahlian, lalu nanti ujungnya ditopang dengan sertifikasi. Ya. Supaya mereka makin kuat dan percaya diri, dan itu akan mendatangkan uang. Setuju. Karena biasanya sudah disertifikasi itu secara nasional sudah diakui negara. Ya. Dan mereka biasanya dicari oleh wisatawan-wisatawan. Ya. Kalau akan berkunjung ke wilayah A, guide-nya sudah tersertifikasi, maka mereka ingin di-guide oleh yang bersangkutan. Mereka tahu ada host yang sudah luar biasa, Ya. sudah tersertifikasi public speaking-nya. Mereka maunya dikawal oleh Kang Zelvin. Salah satu contoh seperti itu, mimpinya adalah kami ingin tunaikan. Wow. Dengan cara seluruh program kegiatan kepariwisataan yang sesuai kami miliki dengan dukungan anggarannya, insya Allah akan bahu-membahu akan kami laksanakan. Wow. Karena mimpi kami adalah pariwisata Banten berkembang, menjadi indah, menjadi luar biasa, dan menjadi pariwisata yang dapat diminati dikunjungi oleh wisatawan. Ya. Dimanapun, bukan lokal saja, nasional mancanegara. Setuju, luar biasa. Oke, sebelum ditutup, pesan juga dong Bu untuk generasi muda dan juga anak muda nih yang pengen ikut terlibat juga untuk memajukan pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Karena kita bisa lihat Ibu Linda ini bukan sosok sebagai sosok ibu juga, sosok mentor juga khususnya di dunia pariwisata. Boleh diajak dong anak-anak muda yang pengen ikut terjun dan juga terlibat di dunia pariwisata, Ibu. Baik, anak-anak muda semuanya, generasi muda khususnya. Jangan melihat saya sosoknya sudah mulai menua, tapi mental jiwa saya Betul. selalu muda. Cara untuk mengetahui saya muda apa? Main-main ke dinas pariwisata, ikut program-program dinas pariwisata, banyak organisasi pariwisata yang bisa kalian kembangkan keahliannya. Jago memegang handphone, ikut masuk ke komunitas YouTuber. Ya. Jago memainkan kata, berarti bisa public speaking. Ayo bekerja sebagai host atau MC. Betul. Atau pelantang suara lainnya. Jago ketika membuat video, ikuti karena ada program videographer juga biasanya di kami. Betul. Artinya tidak ada mustahil yang tidak bisa kamu lakukan sebagai generasi muda kalau kamunya mau membuka diri bahwa semua akan dapat dilahirkan dengan baik kalau mau membuka diri menuju maju, menambah wawasan khususnya pariwisata. Nah, datang ke pariwisata, expose bahwa ini pariwisata di sini. Nah, bahwa ini cantik. Nah, berarti gaya bahasanya nanti ada di kita public speaking yang biasanya diajari. Betul, luar biasa. Itu dia ya pesan dari Ibu Linda. Sebelum kita tutup Ibu, dari tadi Ibu telah memberikan banyak sekali edukasi dan juga informasi kepada Zelvin khususnya dan juga sobat kita mungkin di rumah yang lagi nonton ini. Tapi sekarang aku pengen memberikan sesuatu. Ini kita ada mystery box. Mystery box? Yes, mystery box ini di dalamnya ada sesuatu. Dan ini berkaitan dengan kehidupan Ibu katanya. Bisa dijelasin nggak? Coba dibuka. Waduh. Baik-baik matok ya Bu? Baik-baik ya. Coba. Enggak, bukan binatang melata kan? Bukan dong. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat. Nah, apa itu? Ini adalah salah satu hewan peliharaan saya. Oke. Yang dari tahun ke tahun selalu membersamai saya. Dari mulai 29 ekor sampai sekarang tersisa 2. Dan saya open adopsi karena harus yang merawatnya ini adalah orang yang cinta sama kucing. Kucing ini adalah salah satu kecintaan Rasulullah. Wow. Dan di rumah saya ada Molly dan Modi. Ada Molly dan Modi. Ini dari siapa? Dari kita kan tahu Ibu sukanya apa. Tapi gitu ya? awalnya 29 kucing Ibu. Sama ada apa itu? Happy birthday to me. Oh, lagi ulang tahun. Harapannya saya ulang tahun di Dinas Pariwisata, semakin banyak kelahiran program yang baik dan inovatif. Oke, amin. Bukan saja sebagai PLTK Dispar yang hanya biasa-biasa, tapi saya ingin luar biasa. Setuju. Dan khususnya ini terima kasih kucing ini buat saya. Iya, bawa pulang dong. Atau hanya bohongan? Oh iya, bawa pulang. Lilinnya juga. Bawa pulang. Silakan. Terima kasih. Okay. Ini perwakilan dari Molly dan Garfield karena saya paling suka sama Garfield. Iya, Garfield. Oke, semuanya pribadi boleh kasih tepuk sekali lagi untuk Ibu Linda, PLT Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih juga untuk sobat kita yang udah menonton episode ini, dan jangan lupa kalau misalkan pengen nonton terus dan juga aktif terus bisa langsung di like, komen dan share juga konten dari Ruang Kita Podcast. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Horizon Ultima Ratu yang selalu mensupport
semuanya dari Ruang Kita Podcast. Kalau seperti itu saya Zalfi pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.